Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Afan. Jika kalian menonton video ini, berarti kalian merasakan hal yang sama seperti saya, kegelisahan tentang pondok pesantren yang baru-baru ini muncul hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Simak terus videonya. Setelah sebelumnya ada kejadian yang mengklaim pondok pesantren itu menghamili santri-santrinya bahkan sampai banyak, itu membuat publik sangat miris. Bahkan saya pribadi yang memang lahir dan juga hidup kemudian sampai saat ini berada di lingkungan pesantren tradisional, ini sangat miris melihat kejadian seperti ini gitu. Nah, di yang kasus sebelumnya itu sebetulnya itu adalah boarding school, bukan pondok pesantren gitu ya, tetapi publik mengenalnya itu ya sebagai pesantren gitu. Nanti kita jelaskan ke depan. Nah, kali ini di tempat saya, di kampung saya sendiri, di kabupaten tempat saya tinggal, ini terjadi lagi kejadian yang sangat memilukan, bahkan ini lebih parah karena ada satu ustadz itu di daerah Cisantana di Kabupaten Kuningan, itu berada agak di puncak Gunung Ciremai gitu ya, cukup tinggi. Jadi ke puncak itu tinggal sebentar lagi gitu. Dia digebukin massa oleh masyarakat. Kemudian korban yang mengaku awalnya itu hanya 4. Nah, yang jadi masalahnya adalah bukan santri perempuan yang jadi korban, tapi santri laki-laki yang jadi korban ustadznya gitu. Kemudian ketika diklarifikasi oleh warga setempat, ternyata lokasi pesantren itu bukan di perkampungan, teman-teman, tapi dia lokasinya ada jauh dari perkampungan dan di hutan, karena ini kan kondisinya di puncak gunung ya, puncak Gunung Ciremai gitu. Jadi kalau kalian yang pernah ke Gunung Ciremai, itu kan banyak hutan gitu. Nah, dia cukup tersembunyi ya, cukup jauh dari pemukiman. Kemudian pengakuan warga Cisantana sendiri, dia mengaku bahwa pondok pesantren itu hanya numpang. Nah, ini yang menjadi masalah nanti kita bahas. Nah, kemudian untuk saat ini ponpesnya ditutup dan juga para santri dipulangkan gitu. Nah, pengakuan istri si ustadznya itu, dia mengakui bahwa sebelumnya istrinya itu mengizinkan suaminya untuk menikah lagi atau poligami, agar harapan istrinya itu si suaminya bisa sembuh gitu. Tetapi hal itu tidak diterimanya, tapi ditolak oleh si ustadz itu gitu. Kemudian terjadilah korban sampai 8 orang, meskipun si pelaku itu, oknum ustadz ini, hanya mengaku ada 3 korban, tapi laporannya itu sudah 8 korban laki-laki semua. Nah, ketika diperiksa oleh kepolisian Polres Kabupaten Kuningan, ternyata tersangka itu dulunya korban sodomi juga gitu, dan ini menular menjadi penyakit ke beliau gitu. Nah, fenomena seperti ini menjadi mungkin PR besar bagi kita yang berada hidup di kalangan pondok pesantren sendiri, bahwa sebetulnya publik perlu tahu mana yang pondok pesantren, mana boarding school, dan juga mana yang rumah Quran sebetulnya ya. Karena yang kasus sebelumnya itu yang di Bandung atau di mana gitu, di sana itu kan boarding school, bukan pondok pesantren. Jadi izinnya pun bukan pondok pesantren gitu, dan kiainya ya juga kan hanya beliau saja satu gitu, dan entah gurunya siapa, alumni pondok mana gitu, itu kan tidak jelas. Kemudian yang di Kabupaten Kuningan sendiri ini tidak jelas karena dia namanya sih bina Quran gitu ya, mungkin semacam pesantren tahfidz gitu, tapi ini apakah ponpes atau tidak juga ini saya kurang tahu. Dan saya sendiri di Kabupaten Kuningan gitu ya tidak mengenal
yang apa sih ustadz itu gitu kan, kemudian alumni mana, pernah mondok di mana gitu, gurunya siapa, itu juga perlu ditelusuri kalau menurut saya, karena yang saya alami yang namanya pondok pesantren itu jelas siapa kiainya, siapa gurunya gitu kan. Kemudian biasanya itu cenderung ada di tengah-tengah masyarakat gitu secara lokasi gitu, jadi tidak misah sendiri gitu kan. Kemudian juga kalau yang namanya pondok pesantren itu saya kira tidak dijauhkanlah gitu ya dari hal-hal yang seperti ini gitu. Ini menjadi PR. Jadi memang pengidentifikasian pondok pesantren itu seperti apa ini mungkin sudah saatnya harus sangat diperjelas. Mana yang pondok pesantren, mana yang boarding school, dan juga mana yang hanya rumah Quran gitu. Yang biasanya kalau pondok pesantren itu kan dia fokus mengkaji kitab kuning seharusnya gitu. Jadi bukan hanya menghafal. Jadi dari mulai setelah subuh sampai malam, sampai sebelum tidur itu penuh belajar dengan kitab kuning biasanya, sehingga tidak memiliki waktu untuk hal-hal yang apa ya, ini udah keterlaluan gitu ya. Ini jadi kalau kemarin itu korbannya banyak gitu ya, nah ini homo gitu kan, itu apalagi gitu ya. Dan sampai saat ini sampai video ini dibuat, pelaku masih diperiksa di kepolisian Polres Kabupaten Kuningan. Kita tunggu info selanjutnya seperti apa. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar memilih menitipkan anak untuk pesantren itu, benar-benar kita pilih, kita tahu siapa kiainya, siapa ustadznya, kemudian siapa gurunya, siapa. Jadi sanad keilmuannya itu jelas, agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini gitu. Jangan tergoda dengan klaim bahwa mengklaim pondok pesantren ataupun klaim tahfidz segala macam tetapi tidak jelas sanad keilmuannya gitu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.